Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, suara saya jelas ya, terdengar? Jelas, Pak. Lancar. Jelas, Pak. Oke, sip. Jadi ini kita kuliah kalkulus, betul ya? Kalkulus 1. Ini berarti kalian semua baru masuk pertama kali ya? Iya, Pak. Pertama kali. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, nah. Apa itu namanya? Kita mulai
dulu dengan hal-hal teknis gitu ya, sama aturan-aturan yang akan kita lihat selama 1 semester ini. Jadi yang penting biasanya saya sampaikan untuk mahasiswa baru itu adalah mata kuliah itu sistemnya SKS gitu ya, satuan kredit semester. Nah ini apa namanya agak berbeda, jadi baru muncul di perguruan tinggi. Waktu SMA belum ada istilah SKS. Apa itu SKS? Ini harusnya sudah dijelaskan oleh Kaprodi kalian, Pak Ferry ya. Jadi kalau kita dapat satu SKS itu artinya kalian itu atau kita itu punya beban sebanyak 3 jam per minggu. Jadi satu SKS itu 3 jam per minggu. Jadi kalau 2 SKS berarti kali 2 6 jam per minggu. Nah, mata kuliah ini 3 SKS, jadi kalian itu punya beban sebanyak 9 jam per minggu. Nah, lalu gimana pembagiannya? Pembagiannya itu kalau normal, ini gara-gara pandemi jadi berubah-ubah banyak aturan baru. Jadi normalnya itu kuliah tatap muka 1 jam per SKS. Berarti kalau 3 SKS kita ngomongin spesifik mata kuliah kita ya, sudah masuk yang kalkulus 3 SKS. Jadi 3 SKS kalkulus ini normalnya tatap muka itu 3 jam di kuliah, di kelas, lalu 3 jam lagi tugas gitu. Lalu 3 jamnya lagi, sisanya itu kalian belajar mandiri. Jadi dosen itu berhak memberikan tugas maksimum effort kalian waktu untuk mengerjakannya 3 jam per minggu. Tapi biasanya nggak sampai itu. Tugas itu paling cuma beberapa kali dalam setengah semester gitu ya, sampai UTS cuma 2-3 tugas. Tapi sebetulnya berhak melakukan itu sampai 3 jam, bebannya 3 jam per minggu. Berhubung pandemi, tatap muka ini dirubah lagi aturannya. Tatap muka yang tadinya itu 1 SKS itu adalah 1 jam tatap muka, gara-gara pandemi itu dirubah. Jadi tatap muka seperti ini, Zoom meeting dibatasi per SKS 20 menit. Karena alasan kuota. Jadi ada mahasiswa yang berdasarkan pengalaman universitas yang merasa berat untuk kuliah tatap muka. Jadi dosen harus menyiapkan 20 menit tatap muka seperti ini. Lalu 30 menitnya atau 40 menitnya itu harus menyiapkan materi lain dalam bentuk video, dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk tugas. Jadi boleh tugas, video atau YouTube, link YouTube ini. Jadi memberatkan kita semua sebetulnya. Tapi ya gimana lagi, ini aturan dari rektor. Jadi nanti saya minta, karena kenapa video kan sama-sama butuh internet berat, beda. Jadi bedanya itu menurut pimpinan adalah kalau video kalian bebas nontonnya di jam-jam yang kira-kira lagi sepi gitu, malam biasanya lebih sepi, internetnya lebih lancar. Itu alasan pimpinan seperti itu. Walaupun ya pemakaian kuotanya hampir sama, tapi kalau ngobrol seperti ini, video conference kan butuh link stabil gitu. Kalau misalnya di YouTube kan bisa di-download dulu atau di-buffering dulu. Jadi mereka menganggap itu lebih visible untuk mahasiswa yang jaringan internetnya tidak bisa full untuk video conference. Jadi lalu kenapa nggak video saja harus perlu video conference? Nah ini lagi-lagi tuntutan dari sebagian mahasiswa yang lain. Ini kalau misalnya cuma video, kapan kita bisa nanya ke dosen itu kan? Karena kalau lihat lewat via chat saja kan nggak jelas itu kan, nggak bisa nanya langsung ketemu. Nah itu ada lagi yang protes, jadi dibatasi 20 menit untuk tatap muka seperti ini video conference, 40 menit sisanya nanti akan saya berikan semacam tugas menonton dan berdiskusi sesama kalian per SKS. Jadi kita punya 3 SKS, berarti kalau kita tatap muka maksimum adalah 40 menit, seperti ini video conference, lalu sisanya nanti akan kalian lihat video di YouTube, lalu berdiskusi lewat platform LMS. Nah, itu
teknis kuliah yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jadi nanti saya berharap bahwa kita akan bisa Zoom meeting 40 menit gitu ya setiap minggunya. Lalu kalian nanti akan ada tugas menonton juga di YouTube serta berdiskusi di Schoology. Ada yang sudah pernah pakai Schoology? Belum. Oke, nah nanti kita nanti kita coba ilustrasikan simulasikan di sini. Itu yang pertama. Ada pertanyaan mungkin tentang teknis kuliah? Belum Pak, ini Pak. Sementara belum ada. Belum ada. Lalu kita mulai kuliah tiap minggunya hari Senin jam 10:30 gitu ya. Jadi 3 menit lagi dari sekarang setiap minggu mulai minggu depan gitu nanti kita sepakati jam 10:30 sampai berarti jam 11:30 kurang 10 ya. 40 menit. Oke, nah itu waktu kita tatap muka. Isinya apa? Isinya adalah tanya jawab. Jadi saya berharap sekali nanti pada saat tatap muka mulai minggu depan ada pertanyaan dari kalian, kita berdiskusi gitu. Karena untuk saya memberikan materi dalam waktu 40 menit itu kurang waktunya. Nah, jadi nanti saya akan memberikan video-video kalkulus untuk kalian pelajari dan kalian diskusikan bersama teman. Setelah itu kita diskusi setiap hari Senin jam 10:30 tadi. Untuk materi yang susah. Kalau nggak ada pertanyaan gimana? Ya mau nggak mau harus saya pancing. Nanti saya akan yang bertanya ke kalian satu masalah gitu atau satu materi kita bahas bareng-bareng di sana. Jadi harus ada diskusi ketika kita tatap muka. Oke, nah yang berikutnya adalah RPS. Oke, nah saya sambil nyari dulu filenya, share screen, kalkulus, elektro. Sebentar, sedang loading. Ya, saya share screen. Nah, ini terbaca, terlihat? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini nanti akan kita share di OCW, jadi kalian bisa buka juga. Atau mungkin nanti saya juga share di Schoology dan juga Sepada. Nah, ini yang membuat adalah dosen di teknik elektro. Jadi kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh prodi kalian. Jadi ini kepala prodi sekalian Pak Ferry, lalu ini yang menyusun RPS Pak Faisal dan Pak Agus Ramalan. Oke, nah jadi apa yang ditekankan dalam mata kuliah ini? Mata kuliah ini adalah menekankan bahwa kalian nanti ketika di tingkat atas kuliah di teknik elektro ini itu akan banyak memakai materi-materi matematika, terutama matematik kalkulus gitu ya. Jadi tujuan utama ini adalah mengenalkan apa itu fungsi. Nah, ini sudah semua sebenarnya di SMA gitu ya. Ada fungsi, lalu ada operasi fungsi, lalu gimana gambarnya kalau misalnya fungsi itu dijumlahkan dan lain sebagainya. Lalu nanti ada limit ini pendekatan gitu ya, pendekatan ke suatu titik tapi nggak pernah sampai. Jadi kalau misalnya ada yang PDKT tapi nggak diterima-terima itu sedang melimiti seseorang gitu istilahnya, karena nggak pernah sampai. Oke, nah yang berikutnya, nah limit ini menghasilkan anak namanya turunan. Nah inilah sebenarnya yang bakal dipakai. Jadi ini adalah mesin utama ketika kalian nanti melakukan penurunan rumus di tingkat-tingkat atas di elektro itu. Nah lalu turunan itu punya pasangan. Jadi namanya adalah integral. Jadi kalau kebalikannya turunan itu sebenarnya integral. Jadi integral ini pendekatannya bisa dari dua hal. Yang pertama adalah anti turunan atau kebalikan turunan.
Yang kedua adalah dia itu bisa juga muncul dari masalah ketika kita mencari suatu luas bidang. Jadi luas suatu daerah itu bisa kita dekati dengan yang namanya integral. Oke, nah jadi ini 3 poin, sebenarnya 3 poin besarnya adalah integral, yang kedua adalah kalkulus dan kalkulus turunan dan limit, lalu yang ketiga adalah fungsi. Jadi ini sebenarnya sudah semua di SMA, tinggal kita mengulang sedikit gitu ya, mengulang dan juga menekankan terhadap bagaimana rumus itu bisa terbentuk, lalu sejarahnya seperti apa. Jadi kalau dulu SMA kan tinggal pakai, ini ada soal begini, pakai apa rumusnya? Oh, pakai rumus turunan. Jadi nanti kita akan belajar sedikit pembuktian bagaimana rumus itu terbentuk, lalu sejarahnya bagaimana, aplikasinya seperti apa. Nah, itu aplikasi yang sebenarnya kalian sudah dapat di SMA. Oke, nah ini akan kita pelajari selama 1 semester ini. Setelah ini tahapan ini ada 16 kalau di sini ya, 16 tahapan. Ini sama saja sebenarnya minggu. Jadi minggu pertama kita akan belajar apa gitu ya. Bilangan real, lalu nanti minggu kedua ada sistem koordinat dan seterusnya. Ini kita amati sambil jalan saja. Jadi yang penting adalah apa materi utama yang kita pelajari, lalu kita akan pelajari ini dalam dalam sistem yang seperti apa. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi kalian nanti akan belajar dulu sendiri, nonton, lalu diskusi, lalu kita tanya jawab dengan saya tiap minggu hari Senin jam 10:30. Karena lalu nanti akan ada UTS, ujian, lalu ada kuis juga, lalu nanti akan ada keaktifan. Jadi ada beberapa poin yang dituntut oleh UNS mengenai teknik penilaian. Jadi ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu adalah kognitifnya, itu dalam bentuk UTS, UAS, dan kuis. Lalu yang kedua adalah soft skill-nya kalian. Soft skill kalian ini keaktifan kalian, berdiskusi, lalu presentasi gitu ya. Cuma nanti kita hanya lihat diskusi saja di sini karena materi semester 1 gitu ya, anak-anak suruh diskusi. Ini mungkin saya pikir terlalu berlebihan. Jadi nanti diskusi dengan kelompok, tugas kelompok gitu ya. Itu penekanan yang diwajibkan UNS untuk penilaian. Jadi penilaian tidak hanya menguasai ilmu saja, tapi juga bagaimana berdiskusi, soft skill dengan teman, mampu berkomunikasi, lalu mengelola tugas, bekerja sama. Nah, ini dipaksakan dimasuk ke dalam mata kuliah yang kalian ambil selama nanti kuliah di UNS. Nah, ini jadi kita dari dosen juga harus membuat semacam skema bagaimana mahasiswa menguasai ini semua. Jadi mau nggak mau akan ada tugas kelompok nanti. Nah, jadi kalian nanti akan saya minta untuk membuat kelompok. Satu kelompok itu isinya 3 orang. Nah, kita ada berapa ini? Kita ada 30 ya? 30-an ya, teman-teman di sini semua mahasiswa? 38 Pak. Ya, 38 Pak. Ya, 30-an. Sip, 38 ya. Jadi ada 11, 12 kelompok berarti ya. Oke, nah jadi saya minta 3 kelompok. Nanti kalau misalnya ada yang tersisa, jadi satu kelompok 3 orang, nanti kalian atur sendiri siapa anggotanya gitu ya. Terserah kalian, bebas memilih. Setelah itu dikirimkan ke saya lewat grup tadi. Jadi
Lalu nanti pasti ada nggak pas gitu ya, nggak pas, sisa 2 orang nggak dapat kelompok, itu bisa masuk ke kelompok lain. Jadi nanti ada yang 4 kelompok tapi sedikit. Jadi yang banyak ada 3 kelompok, 4 kelompoknya hanya 2 atau 3 kelompok. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sip. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Kalau Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Nama saya Wahyu Rianto. Saya izin bertanya, Pak. Untuk tugas kelompoknya itu dikerjakan, misalnya kita berdiskusi hari itu, kemudian dikumpulkan hari itu juga, atau bisa dikumpulkan di hari berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Tugas kelompok itu saya biasanya memberi rentang waktu beberapa minggu. Jadi paling cepat 1 minggu. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah hari itu harus selesai. Tapi paling cepat saya ngasih waktunya itu 1 minggu setelah saya memberikan tugas. Biasanya sih sampai sebelum UTS. Jadi kalau misalnya saya ngasih pertemuan kedua atau ketiga, itu batasnya berarti sebelum UTS sudah harus dikumpulkan. Jadi antara pertemuan nanti minggu depan atau nanti sampai pertemuan kelima itu akan saya berikan tugas untuk dikumpulkan sebelum UTS. Itu saya biasanya nggak memberi tugas ada jangka waktu yang cukup lama lah untuk kalian mengerjakan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang mau bertanya? Cukup? Oke, yang berikutnya RPS sudah, rencana kuliah sudah, lalu tentang media pembelajaran yang kita akan pakai. Jadi kita akan pakai Schoology dan Sepada. Saya share screen lagi untuk Internet Explorer. Nah, ini sudah terlihat? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Sudah, Pak. Ada beberapa. Yang pertama adalah ocw.uns.ac.id. Ini kita kebanyakan link ini ya. Si akad tidak dipakai, sepada.uns.ac.id sama Schoology. SCH Schoology. Oke. OCW-nya error ya. Nah, ini kalian diwajibkan absen di sini tiap minggu ini. Cuman ya ini mulai kuliah pertama kali banyak yang kuliah, ya ini begini, jadi nggak selesai loading. Oke, nah kita lihat yang lain dulu aja, yang cepat, yang luar dulu. Nah ini Schoology. Oke, jadi nanti saya minta kalian masuk ke sini. Nanti saya akan ulang lagi. Saya membuat ini dulu, membuat kelasnya di sini ya untuk kuliah kita. Oke, nah. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit tentang Schoology. Jadi masuknya kemarin nanti kalian adalah schoology.com. Lalu nanti di dalamnya ketika sudah sign up nanti akan ada seperti ini. Nah, lalu tugas kalian tuh apa sih? Nah, ini saya cerita dulu kakak kelas kalian gitu ya di matematik. Apa yang mereka lakukan untuk mata kuliah mereka gitu. Nah, ini di teknik industri. Nah, jadi nanti kalian akan punya ruang seperti ini, matematika dasar, lalu ini judulnya nanti teknik elektro gitu ya.
Nanti akan saya taruh slide saya di sini semua. Tapi kita nggak akan pakai slide ini slide untuk kuliah di kelas gitu. Jadi nanti ini sebagai patokan aja apa yang akan kita pelajari. Jadi nggak semuanya akan dibahas di sini, dan juga dan model kita beda. Ini saya buat dulu waktu ketika tatap muka. Tapi saya share di sini supaya kalian bisa baca kalau misalnya apa namanya buat nambah-nambah pengetahuan gitu. Nah, fokusnya adalah nanti di diskusi. Nah, di folder diskusi ini tiap minggunya akan ada video. Nah, ini kalau misalnya kita buka katakanlah yang ini geometri gitu ya. Nah, di sini kalian diwajibkan atau diharuskan gitu ya menonton video. Jadi jangka waktunya 1 minggu gitu. Lalu setelah nonton, nah katakanlah kita mau nonton ini videonya. Saya klik, nah ini keluar di sini. Saya linknya ke YouTube. Nah, jadi ini contoh aja. Nah, terus ini biasanya satu link ini jangkanya 40 menit gitu ya. Jadi kalian 40 menit menonton. Ini kalau misalnya dia terlalu lambat menjelaskan, ini bisa di YouTube kan bisa dicepetin gitu ya. Bisa dicepatkan, terserah kalian, ini bebas mau berapa kecepatannya. Nah, lalu yang kedua adalah saya sengaja menaruh apa namanya video lecture dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu juga tuntutan UNS yang ingin jadi world class university gitu. Jadi apa namanya sebisa mungkin katanya mahasiswa itu dimulai diberikan apa namanya entah itu referensi dalam bahasa Inggris atau apa. Nah, itu juga tuntutan dari UNS. Nah, jadi ini apa namanya saya beli video dalam bahasa Inggris. Lalu kalau misalnya nanti kebingungan gimana? Nah, ini Google itu dalam YouTube sudah bisa menambahkan subtitle yang bahasa Inggris, biasanya sudah bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia gimana? Bisa juga. Jadi klik yang subtitle ini. Nanti sebelah kanannya setelan gitu ya. Nanti di sini ada subtitle. Nah, nanti bisa diterjemahkan secara otomatis. Kalian pilih. Ini tapi hasilnya nggak sempurna jelas ya, karena bukan orang yang buat, ini robot gitu yang membuat ini, tapi ya lumayan lah bisa dipahami gitu. Kalau misalnya bingung banget bahasa Inggrisnya, tapi pelan-pelan supaya kalian belajar bisa lebih bagus bahasa Inggrisnya, karena itu tadi apa tuntutan UNS supaya kita menjadi universitas yang lebih baik. Nah, itu tentang videonya. Nanti selalu ada link ke YouTube, kalian nonton kira-kira 40-50 menit, lalu nanti kalian harus berdiskusi. Teknis diskusinya gimana? Teknis diskusinya adalah setiap orang minimal harus membuat 1 pertanyaan. Oke, jadi setiap orang ini harus membuat 1 pertanyaan. Lalu dia juga harus menjawab 2 pertanyaan temannya. Jadi contoh, misalnya di sini Ilham. Ilham ini bertanya 1 kali. Nah, nanti teman yang lain menjawab pertanyaan dia. Nah, ini ada beberapa yang menjawab, ada 4 orang. Ada 2 orang, sorry, ada 2 orang yang menjawab. Lalu ini Naufal bertanya. Nanti di sini ada temannya yang menjawab. Naufal juga harus menjawab pertanyaan teman yang lain. Jadi kalau kita search gitu ya, Naufal, nanti ada 3 nama Naufal. Yang pertama dia bertanya, yang kedua di bawah dia menjawab punyanya Vika. 1 lagi dia juga harus menjawab punyanya Nadia. Oke, jadi 1 orang itu menjawab 2 pertanyaan serta membuat 1 pertanyaan. Nah, di sini jelas. Pertanyaan gimana cara membuatnya? Komen. Jadi ketika kalian menulis komentar di sini, ini adalah
Ini adalah pertanyaan. Oke, pause. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau mau menjawab gimana? Menjawab itu berarti reply. Jadi reply komen temannya. Jadi ini mereply, ini adalah jawaban. Nanti apakah semua pertanyaan harus terjawab? Tidak. Jadi kalau misalnya pertanyaan temannya susah sekali, ya nggak usah dijawab. Jawab aja pertanyaan yang bisa kalian jawab. Jadi satu pertanyaan ini bisa dijawab oleh beberapa orang gitu ya, dan bahkan mungkin nanti ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya karena sudah telat gitu kan. Nah, dia biasanya kalau misalnya pertanyaannya terakhir ini nggak ada yang jawab karena ya deadline, mendekati deadline, siapa yang mau jawab gitu ya. Jadi itu teknis tentang diskusi kalian. Nah, ini hitungan saya sih, ini kalian mengerjakan ini setara dengan apa namanya, setara dengan kalau tadi kita 40 menit tatap video conference, berarti sisanya berapa itu? Sisanya 2 jam ya, setara dengan 2 jam. Karena menonton ini nggak lebih dari 1 jam dan diskusi di sini juga nggak lebih dari 1 jam. Jadi ini beban di kampus atau beban tatap muka itu terwakili oleh kita video conference plus diskusi yang ada di psikologi. Itu yang 3 jam terwakili oleh hal ini. Nah, sekarang 3 jamnya lagi gimana yang tugas saya? Tugasannya itu nanti kita akan ada tugas kelompok tadi gitu ya. Nah, tugas kelompok tadi nanti kalian bisa lihat nanti di bagian tugas ini. Nah, ini mungkin ada 2 atau 3 tugas yang akan kalian lihat di sini. Ini tugas ini selalu berkelompok yang saya taruh di sini. Nah, ini perwakilan dari yang 3 jam sisanya, plus nanti akan ada apa namanya kuis. Jadi kita akan lihat satu lagi adalah Dispada. Nah, Dispada ini nanti kita akan melihat juga tentang kakak kelas kalian gitu ya. Nama mata kuliah yang sudah bagus semester kemarin aja. Mana ya? Oh, sedikit. Kalkulus integral. Nah, ini nanti akan ada kuis. Jadi ini dari awal sampai akhir ada kuis. Sini ada 10 kuis gitu ya. Jadi nggak tiap minggu ada. Nah, kuisnya gimana sistemnya? Kuisnya itu apa namanya? Bentuknya adalah pilihan ganda dan benar salah. Nah, ini satu kuis isinya itu mana, coba kita buka sekalian ya. Kita buka preview. Satu kuis itu biasanya cuma 10 soal. Dan ini dibatasi pengerjaannya kira-kira 40 menit gitu lah ya. Jadi masih leluasa hak saya untuk memberi tugas yang 3 jam itu nggak nyampe lah ya. Jadi saya hanya memberikan tugas tadi yang dikerjakan selama beberapa minggu plus kuis ini. Dan ini pun tidak tiap minggu ada. Dan kalaupun ada soalnya hanya 10 dan waktunya sudah dibatasi hanya 40 menit atau 30 menit atau mungkin 1 jam gitu. Jadi ini soalnya seperti ini. Kira-kira nanti. Nah, jadi nanti kalian akan mengisi ini, jawabannya apa? Benar apa salah, contoh gitu ya. Fx sama dengan x adalah anti turunan dari fungsi ini. Oke, misalnya jawabnya benar gitu ya. Nah, ini langsung lewat selanjutnya. Nah, ini soalnya terlalu susah buat kalian ya. Ini nanti kalkulus 2. Tapi ini model-modelnya begini, benar salah atau pilihan ganda. Nah, kalau apakah bisa balik lagi? Nggak bisa. Jadi ini kuis saya buat supaya kalian benar-benar serius mengerjakannya. Karena nanti UTS pun sistemnya UAS ya. UAS sistemnya juga apa namanya seperti ini. Jadi latihan untuk UAS juga.
ini tidak boleh balik. Jadi kalau misalnya sudah selesai jawab, false, misalnya kita next. Soal nomor 4. Aduh, tadi salah ini. Oh, nggak bisa balik lagi. Jadi perhatikan bahwa ini kalau kalian sudah memilih satu jawaban, itu ya jawaban itu yang sudah kalian pilih secara betul-betul. Jadi nggak bisa balik ke soal berikutnya. Dan juga saya menyeting supaya nanti setiap mahasiswa urutannya berbeda. Jadi nomor satunya Erlangga gitu nanti beda dengan nomor satunya Riyad. Jadi sudah diacak supaya lebih serius mengerjakannya. Oke, nah ini sepada. Jadi nanti akan saya share juga ke kalian. Ini saya belum buat ruang untuk kelasnya ya. Kelas di sepada belum buat, kelas di psikologi juga belum buat. Jadi nanti akan saya share di grup WA supaya bisa masuk ke platform sepada dan platform psikologi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riyad Pratama Saputra. Mau tanya, itu untuk absennya itu gimana ya, Pak? Dari OCW itu ya, Pak? Nah, sip. Kebetulan ini sudah berjalan ya. Nah, ini saya sudah buka OCW. Nanti kalian kalau buka OCW, saya nggak tahu tampilan seperti apa, tapi nanti ada list mata kuliah aktif ke sebelah kiri kalian gitu ya. Nah, ini kita buka kalkulus. Yang mana saya? Kayaknya ini. Teknik, oh ini bukan industri, oke, jadi yang bawahnya. Loh, yang mana tadi? Nah, teknik elektro. Nah, ini teknisnya adalah saya nanti harus membuka kuliah dulu di sini. Jadi kita coba simulasi sekarang ya. Jadi tambah presensi baru. Nanti kalian bisa langsung praktekkan di rumah. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop. Nanti saya akan menuliskan materi ini adalah silabus. Lalu teknis perkuliahan, gitu ya. Silabus ini perkuliahan dan LMS. Nah, ini jam mulainya adalah tadi kita mulai itu jam 10.30, selesainya nanti saya buat jam 12.00. Oke, media platform kita memakai Zoom meeting, lalu nanti akan pakai juga psikologi, lalu juga sepada. Metode pembelajaran kita pilih yang kooperatif gitu ya. URL. Nah, ini URL-nya bentar saya buka Zoom dulu. Mana tadi? Kalkulus di elektro. Oke. Mana ini? Join Zoom meeting. Ya. Oke, nah, simpan. Nah, setelah saya simpan, kalian harusnya bisa absen sekarang. Bisa buka OCW. Lihat, kalau saya lihat di sini nanti kalian ada yang sudah. Nah, ini masih belum hadir semua. Jadi masih alfa semua. Nah, coba mungkin kalian yang sudah absen lewat HP bisa masuk ke ocw.uns.ac.id, lalu nanti pilih sebelah kiri mata kuliah. Ada yang bisa, ada yang bermasalah, bisa di-share. Kalau saya Tulisannya ini Pak, belum ada tugas. Belum ada presensi di sini. kalau saya tulisannya waktu kuliah sudah lewat, Pak. Iya Ya, benar. Pak, sama, Pak. Maksud saya itu Waktu Pak. kuliah sudah lewat. Iya, sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Wah, ini saya salah nulis jam 00. Ya, sip. Oke, ya masalahnya di sini. Gimana? 13 itu ya. Nah, simpan.
Dah. Nah, coba lagi ulang. Nah, ini sudah ada 2 orang. Nah, jadi ini mohon nanti saya juga kadang-kadang suka lupa gitu ya. Kalau misalnya ternyata saya belum membuat, mohon nanti pas kuliah di awal saya diingatkan, Pak, ini buat absen di OCW gitu. Jadi supaya apa namanya tidak kelewat absennya sesuai dengan jam kuliah kita. Oke, nah lalu selesai kuliah video conference nanti akan saya tutup. Jadi nanti kita selesai jam 11:30, lalu nanti kita langsung saya akan nanti tutup perkuliahan gitu. Nah, jadi mohon juga nanti bisa tolong diingatkan teman-temannya di grup yang belum absen, mohon absen gitu ya sambil kuliah. Oke. Pertanyaan? Saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Itu untuk akun psikologinya bisa dibikin sekarang ya, dibuat sekarang? Nah, jadi akun psikologi. Oh ya, kita sekarang belajar untuk apa namanya membuat akun psikologi. Nah, caranya gimana? Jadi pertama kali kalian buka psikologi.com ya, muncul seperti ini. Nanti kalian klik sign up sebagai apa? Sebagai student. Nah, begitu diklik student, nanti kalian diminta memasukkan access code. Nah, ini saya yang belum buat ini access code-nya. Saya buat dulu aja sekarang supaya bisa sekaligus praktek. Course, my course di sini. Nanti di sini ada kalkulus. Matematika dasar. Section. Namanya adalah kalkulus 1. Nah, di sini adalah benar ya. Matanya ini adalah kalkulus 1 industri. Kok industri? Elektro ya? Kelas B. Langsung aja elektro B. Kita sekarang ini 2021/2022. Oke, nah akses code-nya ini. Nah, kalian setelah saya copy dulu. Nah, ketika kalian nanti sign up, nah ini masukkan kodenya ini. Nanti continue. Saya share di grup WA. Oke. Nah, ada di grup WA, nanti saya klik continue gitu ya. Kalian klik continue juga. Nah, setelah itu kok nggak muncul? Oh, alah. Saya harus pakai browser yang lain ya. Ini harus di sign up, harus di logout dulu punya saya karena dia menganggapnya dosen ngapain sign up lagi gitu ya. Nah, sign up saya keluar dulu. Logout. Masuk sih juga harusnya sudah logout. Sign up gitu sebagai student. Nah, nanti kalian masukkan akses code-nya ini, lalu continue. Nah, di sini harus menuliskan nama pertama asli kalian ya.
nama asli sesuai dengan yang absen di UNS, jangan nama alay di sini. Lalu ini pilih email saja. Kenapa email? Karena kalau email nanti bisa untuk apa itu namanya recovery kalau lupa password. Kalau kalian hanya menuliskan username, itu kalian nggak bisa merecovery password kalian. Jadi sebaiknya ini diisikan email. Jadi nanti kalau lupa password bisa dikirim ke email. Ya, ini Arya ada pertanyaan? Pak, mau tanya, emailnya itu pakai yang SSO student itu atau Gmail, Pak? Oh, bebas, boleh, terserah. Ini emailnya apa saja nggak masalah. Ini psikologi, bebas, Oh, iya. apa saja boleh. Baik, Yang penting apal kalian email sama passwordnya. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, lalu masukkan password, bebas passwordnya mau apa. Nanti confirm. M. Fauzan? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk yang kuis itu nggak tiap minggu ada ya, Pak? Ya, betul. Berarti yang untuk tugas mingguannya itu yang di psikologi ini, Pak? Tugas juga nggak tiap minggu ada. Jadi paling nanti hanya ada 2 tugas. Tugas itu ada di psikologi, untuk kuis ada di Sepada. Oh, berarti kayak lebih ke berganti-ganti gitu aja, Pak? Ya, betul. Kenapa berganti-ganti? Ya, karena pengalaman dulu pertama kali UNS daring ini, Sepada itu sering ngedown. Nah, ini kalau semua saya taruh di Sepada, wah kalian bingung, nggak bisa kerja nanti, nggak bisa belajar. Jadi kenapa ada di psikologi, ada di Sepada, itu salah satu alasannya. Alasan yang kedua adalah untuk diskusi itu lebih mudah di psikologi. Jadi ini lebih user friendly untuk kalian dan untuk saya, ngelihatnya user friendly, ngerekap datanya lebih user friendly. Dan untuk kuis lebih enak di Sepada karena saya bisa menulis format-format seperti ini mudah. Jadi pakai latex dia bisa dikenali dengan mudah. Kalau di psikologi harus lebih rumit. Jadi ada keuntungan masing-masing. Tapi alasan utamanya itu, saya tadinya mau pakai Sepada semua, hanya saja ngedown. Wah, ini kalau ngedown tiap minggu bermasalah, repot. Di kalian repot, di saya juga repot. Jadi saya bagi 2 supaya ya bisa ada yang diakses gitu ya kalau misalnya yang satu rusak. Dan untuk diskusi itu yang ada tiap minggu itu saya pilih psikologi. Kenapa? Karena dia relatif lebih aman dari ngedown. Karena yang punya luar sana kan. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi mau bertanya? Sudah? Masuk? Ada masalah? Sudah bisa, Pak. Sudah Masuk. bisa. Ada yang nggak masuk? Bisa semua ya? Oke, mari kita lihat. Ini dia. Oke, ya sudah banyak. Sudah 14. Tinggal nunggu lagi 20 berapa orang. Silahkan bisa masuk di sini. Nanti saya tugas tadi ya, tugas sama diskusi ada saya simpan di sini. Jadi harus masuk ke sini. Begitupun nanti di Sepada. Di Sepada. Kalau Sepada ini sudah pernah belajar? Belum? Nah, jadi kalian juga harus pertama kali sign up juga Sepada itu. Jadi ini kan wajib pakai SSO kalau Sepada karena punya UNS. Tapi begitu masuk melalui email itu nanti kalian ada pertama kali diminta mengisi nama dan lain sebagainya. Nah, lalu nanti kalian klik yang portal Sepada di sini. Nanti di sini kita masuk fakultas teknik gitu ya, fakultas kalian. Klik nanti di sini programnya program sarjana. Nah, setelah itu kalian teknik elektro semester
Gasal, gitu ya, semester 1. Nah, loading. Ya, selalu minggu pertama kuliah pasti gini. Nah, sambil nunggu. Sambil nunggu loading. Ada pertanyaan? Kak, gimana? Ada Saya pertanyaan? mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya Rehan. Di Spada itu pas kita ngisi profil ada model net profil itu apa? Hah? Moodle Model net profil. kok kosongkan aja itu. Oh, Moodle kayaknya nggak boleh dikosongkan. Ada lagi? Wah, ini error kan dia. Nah, udah masuk. Sebentar, saya mau 81 kos. Nah, ini sudah ada yang buat ya. Cuman saya nggak tahu ini. Ini saya nggak bisa akses kan, ini yang buat Pak Faisal sama Pak Agus. Ini saya buat baru aja untuk mata kuliah kita di kalkulus 1 kalkulus elektrobik kelas B itu ya. Oke, 24 Agustus. Oke, save. Nah, ini kalian harusnya sudah bisa masuk ke sini. Nah ini ada beberapa itu. Harusnya bingung saya ini. Harusnya satu aja cukup gitu ya, tapi ini kayaknya tahun lalu yang ngajar bukan saya dan mereka udah buat juga itu kan, udah buat di sini. Dan saya nggak kenal dosennya. Saya buat lagi. Jadi semester gas elektro semester 1 gitu ya. Nah ini kalian pilih kalkulus 1 elektro B gitu ya. Nanti yang pengampunya saya. Oke, nah nanti di sini akan saya share PS. Ada yang bermasalah? Oh, masuk ke sini bisa nggak? Masuk ke elektro. Saya share dulu. Apa saya kirim filenya dulu? Mana tadi? File. Oke, LPS. Filenya. Mana tadi filenya? Ini dia. Oke, save and display. Nah, kalau kalian sudah berhasil, ada ini. Masuk ke sini bisa melihat RPS. Ada yang sudah bisa atau ada yang nggak bisa? Bisa, Pak. Sudah. Apa sudah?
Oke, sip. Self enrollment harusnya bisa ini. Saya minta kalian enroll. Jadi jangan kalau buka dia bisa guest access juga bisa gitu ya. Nah ini passwordnya ada matematika. Jadi nanti di situ di bagian bawah itu akan muncul nah, jadi ketika kalian masuk nanti ke elektro gitu di sini mana tadi? Ada bagian bawahnya ada enrollment. You cannot enroll yourself. Nah, nanti kalian nanti ada klik enrollment di sini. Bisa nggak? Ada nggak? Supaya nanti terdaftar di sistem. Nanti kalau mengerjakan kuis tadi muncul namanya. Kalau misalnya nggak di enroll nanti nggak terdaftar kalian oleh padanya. Contohnya saya sebagai student misalnya. Ngasih contoh gitu loh. Switch roles to student. Sorry, ya. Nah. Oke. Fakultas Teknik, Sarjana, Elektro, semester 1. Dan saya sebagai student kan ya. Nah, ketika masuk ke sini, nggak ada keterangan enroll. Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak muncul? Nggak ada, Pak, di saya. Nggak ada, Pak. Nggak muncul, Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Nah, saya gimana caranya? Ada, Pak. Nggak ada tuh. Saya harus masukin kode, Pak. Iya, Pak. Coba. Nah, Ada key enrollment. sip. Kalian tulis matematika. Kode. Kode di sepada enrollment. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang kodenya ditulis di mana ya Pak? Kayak enrollment, nggak ada, nggak bisa. Saya sebentar. Bisa ya masih nggak ada yang buat enrollment ya Pak? Iya, Pak, nggak ada buat kolom masukin enrollment ya. Ini udah ada 10 masuk. Jawab di itu, pencet yang lambang gear. Lambang gear. Iya, saya lihat. Bisa? Bisa, Pak, saya. Sip. Oke. Ada yang belum? Ada yang bisa ya. Nanti kalau ada ya temennya bertanya di grup bisa dijelaskan sama teman-teman lain. Ada pertanyaan dulu atau yang nggak bisa tadi? Sebelum kita lanjut, 15 menit lagi.
Mau tanya Pak, Ya, silakan. setiap masuk ke yang kalkulus 1 elektro B-nya itu nanti harus ngisi enrollment-nya itu ya Pak? Enggak, kalau sudah sekali saja masuk, sudah enggak perlu Oh, iya. isi lagi. Oh iya Pak, udah Pak. Sudah. Bisa Pak. Psikologi oke, Spada oke, OCW oke. Oke, sip. Berarti nanti sudah bisa, nggak ada masalah ya untuk teknis perkuliahan. Insya Allah aman. Nanti kalau ada pertanyaan atau bingung bisa di-share di WA. Jadi nanti akan saya siapkan nanti siang atau sore ini untuk tugas di diskusi ya, untuk diskusi di psikologi. Untuk di Spada mungkin kita mulai minggu depan aja. Untuk kuis gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita coba bahas sedikit tentang apa yang di RPS ini. Kita 10 menit lah ya, sebelum jadi minggu depan biar lebih enak. Saya stop share dulu. Share screen. Apa? Ada yang mau bertanya? Oke, nah, ini kelihatan ya. Saya nulis sesuatu di sini kelihatan. Kalkulus 1. Oke, nah jadi kita lihat, kita review 10 menit ini tentang bilangan. Apa itu bilangan? Ini sebenarnya bilangan itu hanyalah suatu lambang gitu ya. Jadi supaya kita memudahkan dalam menghitung. Oke, nah bilangan ini awal mulanya itu muncul untuk menghitung atau mencacah benda-benda. Jadi mulainya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, nah lalu dari sini muncul. Jadi muncul apa? Muncul keperluan lain. Kalau misalnya nggak ada, itu dilambangkan dengan apa gitu kan? Jadi yang pertama itu orang tujuannya adalah bilangan itu adalah untuk menghitung. Nah, ketika itu orang butuh sesuatu lagi gitu, kurang apa namanya? Saya nggak bisa melambangkan bilangan sesuatu yang tidak ada. Karena itu muncul bilangan 0. Oke, jadi ditambah dengan angka 0 atau lambang angka 0. Ini yang melambangkan ketidakadaan. Oke, nah lalu kalau misalnya nanti saya punya suatu bilangan gitu ya, saya mau mengurangi atau
mengambil itu dilambangkan dengan apa? Nah, muncullah nanti lambang lagi minus. Jadi nah dari sini muncul angka min gitu ya, min 1, min 2 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi nah di sini kita kalau di bahasa kita ini ada bilangan namanya bilangan asli gitu ya. Bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat. Oke, jadi begitu ketika ada minus plus positif ketemu ini kita sebut dia bilangan bulat. Atau bahasa Inggrisnya kita bilang dia integer. Lambangnya biasanya Z gitu ya. Nah ini kalau ini ada yang bilang bilangan cacah, ada yang bilang bilangan asli gitu. Oke, nah. Lalu sampai sini. Kalau misalnya saya punya kue 1, saya bagi 2. Nah, ini gimana cara melambangkan? Karena orang nggak pernah puas gitu kan ya. Nah, di sini muncullah bilangan pecahan atau biasa juga disebut dengan bilangan rasional. Pecahan atau rasional. Nah, ini ada seper-seperan, setengah lah, 1/8 lah, 1/9 lah gitu ya. Nah, ini muncul pecahan atau secara umum dia itu A per B, di mana A-nya ini bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat. Jadi makhluk ini makhluk baru, hasil dari ketidakpuasan manusia terhadap bilangan bulat tadi. Oke, nah sampai sini ada cerita yang menarik gitu ya. Apa cerita yang menarik? Oke, jadi zamannya Romawi kuno dulu ada salah satu filsafat matematika, filsuf matematika, dia ngeklaim, terlalu berani dia ngeklaim. Semua bilangan apapun itu katanya itu bisa direpresentasikan dengan rasional, bilangan rasional. Jadi apapun itu, semua pasti bisa direpresentasikan dengan bilangan rasional. Lalu ada muridnya. Muridnya ini membantah. Dia bilang, oh saya bisa menemukan bilangan yang ada, gitu. Bilangan itu ada, tapi nggak bisa direpresentasikan dengan bilangan rasional. Oke, nah lalu dia sampai itu gurunya nggak mau kalah gitu ya, sampai orang tadi dibunuh, dibuang ke laut. Jadi saya lupa namanya siapa itu. Tapi zaman Romawi kuno ada yang seperti itu. Nah, tapi akhirnya namanya kebenaran itu pasti terungkap ya. Jadi dia membuat semacam pengukuran, mengukur kubus. Kubus. Apa ini persegi ya? Persegi 4. Persegi 4 ini panjang sisinya 1 cm. Ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, ini 1 cm. Lalu dia menghitung berapa sih panjang diagonal. Nah, panjangnya berapa gitu ya. Didapatlah sama dia suatu bilangan aneh gitu kan. Ini akar 2. Gitu kan ya. Nah, bilangan ini bisa nggak sih dibuat suatu bentuk pecahan? Nggak bisa. Nah, ini dia menunjukkan hal ini. Tapi gurunya nggak mau, klaimnya terbantahkan, akhirnya dibunuh muridnya. Nah, tadi dari sini kita harus mendefinisikan bilangan baru lagi supaya akar 2 ini masuk ke dalam sistem bilangan yang ada. Nah, apa itu kita kenal dengan bilangan rasional atau bilangan rasional, irasional. Ini bilangan irasional. Apa itu? Pokoknya semua bilangan yang tidak bisa dibagi, namanya juga irasional gitu ya. Rasional bisa kita bagi A per B, kalau irasional tidak bisa dibagi. Nah, rasional plus irasional
Ini kita sebut dengan bilangan real. Oke, jadi bilangan real. Nah, inilah bilangan. Nah, inilah yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Jadi kita akan bahas bilangan-bilangan real. Bagaimana mengoperasikan, lalu mencari solusi dan lain sebagainya dari bilangan-bilangan real. Jadi dunia kita itu dunia bilangan real, bukan bilangan bulat, bukan bilangan cacah. Nah, sebetulnya ada lagi angka yang tidak masuk dalam bilangan real. Namanya bilangan imajiner. Jadi contohnya apa? Ketika kita punya -1 itu diakarkan, nilainya berapa sih ini? Nah, ini nggak ada di bilangan real, nggak muncul. Dia munculnya di bilangan imajiner. Bilangan istilah lain itu adalah bilangan kok saya lupa ya. Kompleks. Ini bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Oke, nah itu sedikit histori tentang bilangan. Jadi mulainya orang pertama kali itu hanya untuk lambang menghitung, gitu. Lalu orang punya keperluan lain, haruslah ditambah, punya keperluan lain ditambah lagi. Jadi matematika adalah ilmu yang katanya ilmu pasti, tapi juga dia ilmu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang. Jadi ini kebutuhan sebenarnya kebutuhan orang kan ya untuk membuat suatu sistem bilangan rasional, sistem bilangan real itu sebenarnya kebutuhan aplikasi, bukan kebutuhan dunia matematika sendiri. Jadi termasuk juga nanti akan kalian pakai ini di mana namanya di dunia industri ketika kalian mau menghitung sesuatu itu perlu nanti yang ada bilangan imajinernya karena dunia ini nggak selamanya indah gitu ya. Jadi sesuatu itu pasti ada susahnya. Pasti ada sesuatu yang kompleks dan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu yang sudah ada. Pasti ada yang ada keterbaruan dalam suatu bidang ilmu tertentu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum Oke, ada. nah, belum ada. Oke, nah ini sudah 11:30 ini, kita sudah 1 jam lebih ya ternyata. Oke, nah kita tutup, kita lanjut minggu depan kita. Nanti minggu depan kita akan mulai 10:30 ya. Nanti mungkin paling lama 11:30 atau kalau bisa pas kita mulai bisa selesai jam 11:20. Tapi nggak apa-apa ya kita lewat 10 menit gitu. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Nanti saya akan share ke kalian tugas di psikologi untuk 1 minggu ke depan diskusi. Nanti kita akan lihat lagi untuk sepadanya minggu depan kuisnya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Saya tutup kuliah kita. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti kan Bapak nge-share di psikologi itu ya. Nanti Ya, kita betul. diskusi atau enggak, Pak? Enggak, jadi diskusinya antar kalian. Dengan saya minggu depannya. Kalau misalnya masih nggak jelas pertanyaan kalian, bingung gitu, tanyakan lagi di Zoom meeting. Jadi kalian nanti nonton, lalu membuat pertanyaan, lalu nanti menjawab pertanyaan teman. Jadi seperti itu sistemnya di psikologi. Kita dengan saya nggak ada diskusi. Dengan saya diskusinya hanya video conference
ketika nanti pertanyaan yang di psikologinya tidak jelas atau masih bingung, kalian bertanya di sini. Jelas? Berarti nanti kita diskusi antar teman ya di psikologi. Ya, betul, diskusi antar teman. Dan Ya, itu Pak, nanti makasih, Pak. ya sama-sama. Dan itu nanti dilihat apa namanya keaktifannya kalian. Saya akan cek dan saya akan rekap itu untuk nilai keaktifan karena dituntut UNS tadi. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Itu yang di psikologi mulai minggu depan apa setelah ini Pak? Mulai besok lah. Jadi mungkin nanti siang atau sore saya taruh bahannya. Kalian besok udah mulai diskusi, nonton sampai dengan minggu depan deadline. Itu masih mandiri Pak? Kenapa? Masih mandiri kan, belum kelompok? Masih mandiri. Jadi yang di psikologi itu masih mandiri. Yang tugas diskusi mandiri, per orang dilihat. Kalau yang kelompok nanti ada membuat semacam laporan sendiri gitu ya tentang tugasnya. Dan itu kelompok. Tapi ya, tapi sekali lagi PR kalian ini ya membuat kelompok, satu kelompok 3 orang. Baik Pak, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teknis? Kalau nggak ada, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Sama-sama. Saya tutup ini ya.